Trading kripto itu beneran cuma untung-untungan doang? Atau gimana sih? Ini nih pertanyaan yang sering banget kita dengar dan bikin penasaran. Nah, di sini kita bakal coba beda bareng-bareng. Apa sih yang ngebedain spekulasi ngawur sama strategi yang beneran? Oke, kita langsung aja deh ke tuduhan utamanya. Banyak banget kan yang bilang kalau trading itu ya sama aja kayak pasang taruhan di kasino. Cuma main feeling, untung-untungan, tapi taruhannya gede banget. Beneran gitu ya? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Jadi, trading itu beneran cuma judi gitu. Tiap kali kita pencet tombol buy, itu sebenarnya kita lagi ngadu nasib aja lempar dadu gitu. Dan ternyata jawabannya menurut sumber kita adalah, iya, beneran, trading itu judi, tapi ada syaratnya. Yaitu kalau kamu nggak punya rencana sama sekali. Nah ini nih kuncinya, pembeda utamanya. Dan disinilah kita bakal ngulik lebih dalam. Oke, coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Kelihatan jelas banget bedanya kan? Di satu sisi, ada judi. Ini tuh dasarnya cuma feeling, ikut-ikutan orang, nggak punya rencana mau keluar kapan, pokoknya untung-untungan. Nah, di sisi lain, ada trading yang terukur. Semuanya dari kapan beli, kapan jual, bahkan kapan harus nyerah dan cut loss, itu semua udah ada rencananya, sistematis. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi sederhana aja deh. Ini cerita yang kuat banget. Kisah soal 1 ton tomat. Jadi, ceritanya gini, ada orang beli 1 ton tomat. Kenapa? Ya cuma karena dia ngerasa harganya lagi murah aja di desanya. Persis kan kayak kolom judi yang tadi kita lihat? Motifnya cuma perasaan, bukan data, bukan riset. Rencananya? Wah, simple banget kedengerannya. Beli di desa, terus jual di kota sebelah buat dapat untung. Gampang kan? Tapi, coba deh kita pikir bareng-bareng. Ada informasi penting aja sih yang kelewat sama si penjual tomat ini? Apa aja lubang di rencananya yang kelihatannya simple itu? Nah, ini dia daftarnya. Dia nggak tahu harga pasaran di kota sebelah itu sebenarnya berapa. Nggak punya rencana kalau tomatnya nggak laku mau disimpan gimana. Kualitas tomatnya juga dia nggak cek, jangan-jangan murah karena emang udah mau busuk. Dan yang paling penting, dia nggak punya rencana darurat kapan harus jual rugi. Bener-bener modal nekat. Kutipan dari sumber kita ini bener-bener pas banget buat nyimpuin analogi tadi. Meskipun yang dibeli itu tomat, bukan kripto, tapi karena tindakannya serba nggak pasti, nggak ada hitung-hitungannya, ya pada dasarnya dia lagi berjudi, jelas judi itu namanya. Oke, sekarang kita udah ngerti masalahnya kan? Kalau kita bertindak tanpa rencana, itu namanya judi. Nah, sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana caranya kita berubah dari seorang penjudi jadi trader yang beneran pakai hitung-hitungan? Nah, ini yang menarik nih, perbandingan realitanya. Menurut sumber kita, nggak ada tuh ceritanya orang bisa hidup cuma dari judi, karena hoki itu nggak bisa diandalin terus-terusan. Sebaliknya, banyak banget loh orang yang jadi trader full-time. Kenapa? Karena mereka nggak ngandalin hoki, tapi ngandalin sistem yang bisa diulang-ulang dan dipelajari. Jadi, intinya apa dong? Solusinya itu bukan berhenti total, tapi ubah cara mainnya. Kuncinya ya cuma satu, belajar dan disiplin ngejalanin sistem. Nah, ngomongin sistem, emangnya sistem yang kayak gimana sih? Menurut sumber kita, sistem trading yang kokoh itu punya 3 pilar utama. Yuk kita bedah satu-satu. 3 pilar itu adalah, pertama, analisis fundamental. Kedua, analisis teknikal. Dan yang ketiga, manajemen uang. Tiga-tiganya ini nyambung satu sama lain dan sama-sama penting. Kalau kamu ngabain salah satunya aja, wah strategi kamu bisa goyah. Pilar pertama, fundamental. Ini soal ngejawab pertanyaan, kenapa? Kenapa sih aset ini layak dibeli? Ini PR-nya. Kamu harus tahu apa yang lagi ngetren, siapa orang di belakang proyeknya, dan gimana omongan orang-orang di pasar. Tips pentingnya, jangan cuma telan mentah-mentah hype doang. Cek datanya. Lihat volume tradingnya, beneran banyak yang minat atau cuma rame di sosmed doang. Pilar kedua, technical. Ini soal kapan. Kalau tadi kita udah tahu apa yang mau dibeli, sekarang kita cari tahu kapan waktu yang pas buat masuk dan keluar. Ini bukan surap ya, tapi soal ngebaca grafik harga. Lagi naik atau bullish? Atau lagi turun alias bearish? Tips paling gampang tapi paling manjur, jangan pernah coba-coba ngelawan arah pasar. Nah, pilar ketiga ini, jujur, ini yang paling penting, tapi sering banget dilupain. Ini bukan soal gimana cara biar cepat kaya, tapi soal gimana caranya biar nggak bangkrut. Aturan utamanya simple banget, punya rencana buat batas kerugian atau yang kita kenal sebagai cut loss kalau ternyata harga nggak sesuai prediksi. Tips paling penting, tentuin titik cut loss kamu itu sebelum kamu beli, jangan pas sudah panik lihat chart merah. Oke, kita udah sampai di bagian kesimpulan nih.
pesan utamanya tuh sebenarnya jelas banget. Sukses di trading itu bukan datang dari hoki atau keberuntungan, tapi dari proses yang disiplin. Kutipan ini bener-bener ngena banget dan nyimpulin semuanya. Nggak ada ceritanya bisa dapat duit gede secara konsisten, pakai cara gampang dan tanpa disiplin. Kalau kamu nyarinya cara instan buat kaya, trading yang bener itu bukan tempatnya. Penghasilan yang stabil itu cuma bisa datang dari kerja keras dan disiplin. Jadi, yang paling penting buat kita bawa pulang dari sini adalah ini. Coba deh ubah cara pandang kita. Jangan lihat trading sebagai tiket lotre, tapi lihat ini sebagai sebuah skill, sebuah keahlian yang harus diasah. Sama kayak profesi lain, ada prosesnya, ada aturannya. Nah, dengan 3 pilar yang udah kita bahas tadi, fundamental, teknikal, sama manajemen uang, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Kamu mau mulai dari mana? Apa langkah pertama yang bakal kamu ambil? Biar tiap keputusan trading kamu itu dasarnya rencana, bukan lagi untung-untungan.